Selamat malam, Muhammad Irul. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Bang. Silakan Bang Muhammad Irul. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Temanya apa, Bang? Tadi kita membahas, Bang, mengenai kenapa orang Islam itu membaca Al-Quran sambil terbalik, Bang. Maksudnya? Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Bahkan kalau misalnya punya pertanyaan, punya keraguan, suruh nanya sama pembaca kitab sebelumnya. Tapi umat muslim tidak pernah melakukan itu sekarang. Umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Malah bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudahnya. Gitu. Contoh Bang. Misalnya Anda punya keraguan, pertanyaan nih terhadap Al-Quran. Sekarang Anda malah nanya kepada kaum ulama, betul nggak? Tanya sama ustadz, tanya sama guru ngaji, betul? Ya memang harus seperti itu. Nah iya kan, saya bilang juga apa. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disuruh kalian beriman atau bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Quran, betul? Untuk memahami Al-Quran itu memang butuh penafsiran gitu. Mana ayatnya Bang untuk memahami Quran butuh penafsiran? Ya tidak semua harus ada ayatnya. Oh berarti tidak semua harus ada. Berarti gini Bang. Untuk memahami Al-Quran Bang, Anda harus membenturkan kepala Anda Bang. Kata siapa? Kan tidak semua harus tertulis. Loh gimana sih? Tadi Anda berkata kalau untuk memahami Al-Quran butuh penafsiran. Saya bilang dalilnya mana? Nggak perlu harus ada, betul? Betul, semua tidak harus. Makanya saya juga bisa ngomong sebaliknya Bang. Untuk memahami Quran, Anda harus memukul kepala Anda dengan martil. Ya, mana dalilnya? Nggak perlu ada. Kenapa harus ada dalilnya? Suka-suka kau lah. Ada dalilnya. Suka-suka kau lah. Nah, kan itu namanya diskusi suka-suka jadinya Bang. Gimana? Sekarang gini, kalau Anda membaca Al-Quran, Anda akan temukan itu ayat itu. Sesungguhnya Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pernah dengar ayat itu? Iya. Oke. Al-Quran menyebutkan bahwa di dalam Taurat, di dalam kitab-kitab sebelumnya itu terdapat cahaya, petunjuk dan cahaya. Setuju? Tapi sebenarnya tidak seperti itu tekstual itu karena ada. Saya bacakan ayatnya. Masih bacakan ayatnya? Boleh? Oke, baik. Di dalam surat Al-Maidah nih ya. Kita harus sadarkan terus mereka ya teman-teman ya. Karena mereka ini membenci Injil, membenci Taurat mereka ini. Baik. Baik ya. Itu ada di dalam Al-Quran Bang, surat Al-Maidah ayat 46. Saya bacakan ya Bang ya. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, yang di dalamnya petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi menurut Al-Quran Bang, di dalam kitab Taurat Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi. Cuman Anda tidak percaya ayat ini. Anda percayanya bahwa kitab yang memberi petunjuk dan cahaya itu adalah kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Atau kitab karangan para ulama. Contoh, kitab Mandi Junub. Nah, kitab bagaimana bersenggama. Itu di rumah Anda pasti Anda senangnya baca-baca kitab yang begitu. Setuju? Betul? Kacau Kacau tuh. sih gimana sih? Coba sekarang, saya tunjukkan ya. Ini kalau Anda saya tunjukkan ayatnya ini. Kitab ya Mandi Junub. Ada ini sebentar nih. Kitab Mandi. Sebentar. Kitab Mandi Junub. Anda tidak tahu kitab Mandi Junub. Bentar. Saya balikkan kamera saya ya. Disangka ini nih saya bohong-bohong teman-teman. Disangkanya saya ngarang-ngarang. Bentar. Saya hidupkan dulu kamera saya. Oke, kelihatan Bang ya? Fikih Mandi Junub. Nah, kan ini kitab-kitab kalian ini ya kan? Iya Bang. Kelihatan nggak? Mandi Junub. Ini kitab kalian kan? Mandi Junub, kitab Mimpi Basah. Kitab-kitab kalian. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Yang disuruh kalian beriman kepadanya itu adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalamnya lah petunjuk dan cahaya. Bukan kitab Mandi Junub. Gimana Jadi Anda ini? di dalam agama Islam itu ada tata caranya. Ketika orang mandi junubnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Karena seseorang itu sedang berhadas besar. Jadi bagaimana supaya mandi junubnya sah? Itulah disusun oleh para ulama tata caranya, syarat-syaratnya. Oke, adakah Al-Quran menyuruh Anda untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Secara langsung ataupun tidak langsung, ada al-hadis mengatakan al-ulama warasatul anbiya, dalam artian ulama itu pewaris para nabi. Ulama adalah pewaris para nabi. Baik, kita bahas itu. Ulama adalah pewaris para nabi. Bentar, baik. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang ngomong gitu siapa Bang? Hadis. Ya, yang ngomong siapa itu? Nabi Muhammad. Oke, Muhammad ngomong sama siapa itu? Kepada pengikutnya. Siapa namanya lawan bicaranya? Nggak mungkin kan dia ngomong sama tembok kan? Coba. Menurut hadis tersebut dia berkata kepada siapa itu? Secara eksplisit saya kurang paham. Baik, begini Bang ya. Hadis itu Bang, diduga kuat hadis itu adalah akal-akalan para ulama. Kenapa? Begini Bang. Begini. Waktu Muhammad hidup ada nggak ulama? Arti ulama itu apa sih? Yaudah, apa arti ulama? Saya tanya dulu, arti ulama apa? Ya udah, saya nggak tahu. Anda yang jelaskan. Ulama itu artinya orang yang alim. Orang yang alim. Terus? Nah, terus apakah tidak ada di zaman Nabi itu orang yang alim? Oke, jadi menurut Muhammad suruh ngikutin dia. Nggak usah ngikutin Muhammad. Ya karena ulama itu mengikuti Nabi Muhammad. Begini loh, ulama itu kan merujuk kepada satu kaum yang hidup setelah Muhammad. Ulama-ulama pertama itu zaman Muhammad, zaman para sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian terus baru zaman para ulama. Bagaimana mungkin Muhammad hidup tapi ngasih tahu sama orang yang setelah dia nanti? Makanya kuat dugaan hadis tersebut tiada lain tiada bukan hanyalah karangan. Bagaimana mungkin ada Muhammad datanya menyuruh beriman kepada ulama sementara ulamanya belum ada di situ? Gini, kalau itu dugaannya karangan di mana datanya? Ya sudah, sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad ngomong sama siapa? Enggak, mana datanya kalau itu adalah karangan?
Karangan itu Iya. dia punya Mana ciri-ciri. datanya? Ciri-cirinya Mana misalnya. datanya? Kalau itu adalah dugaannya karangan, ya ciri-cirinya apa? Mana datanya? Gitu. Ciri-cirinya hadis palsu itu kalau umat muslim membuat kriteria-kriteria palsu itu, misalnya riwayatnya, matanya, kemudian perawinya dan lain sebagainya. Kalau saya tambahin lagi. Ada penelitian yang lebih ketat lagi. Muhammad ngomong sama siapa? Masa tiba-tiba ngomong Muhammad, oh, ulama adalah pewaris para nabi. Dia ngomong sama siapa? Sahabat siapa namanya? Masa Muhammad ngomong sendiri sama tembok? Kan nggak mungkin. Makanya kuat dugaan hadis tersebut palsu. Gitu loh. Dikarang oleh para ulama biar ngapa? Biar ulama tetap punya kerjaan. Supaya apa? Supaya umat tanya sama mereka. Ketika umat tanya sama mereka, bayar dulu bro, pondok pesantren. Kan gitu. Coba sekarang saya tanya. Ketika Muhammad berkata, ulama adalah pewaris para nabi, siapa yang dimaksud di situ? Yang dimaksud Muhammad itu? Ulama itu adalah orang-orang yang memegang. Baik, kita tampilkan aja hadisnya. Katakan. Bentar. Apa jangan-jangan itu malah bukan hadis? Baik. Ini ucapan siapa ini? Ulama pewaris Nabi. Cuman itu doang tuh. Tapi nggak tahu ucapan siapa. Baik, sebentar. Saya balik dulu ya. Kita balik dulu kamera kita. Oke. Kelihatan ya? Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut telah mengambil bagian yang banyak. Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Nah, waktu Muhammad ngomong gini, dia ngomong sama siapa nih? Apakah Muhammad ngomong sama tembok? Kan nggak mungkin kan? Coba dia ngomong sama siapa? Kalau kepada siapanya kurang paham, soalnya hanya yang membaca. Ya berarti bisa saja ini ulama-ulama ngarang biar umat datang kepada mereka. Gimana? Kalau misalnya Muhammad ngomong sendiri, berarti kamu meyakini bahwa Muhammad orang yang mengalami sedikit gangguan. Masa dia juga ngomong sendiri? Saya nggak bilang seperti itu. Ya sudah, kalau begitu siapa lawan bicaranya pada waktu itu? Tapi yang mau saya maksudkan begini ya, Bang Muhammad Irul. Begini, kita nggak usah berbantah-bantah lah. Al-Quran itu sudah jelas mengatakan, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa dirinya itu mengkonfirmasi bahwa Injil dan Taurat itu benar. Setuju nggak? Betul. Iya. Terus kenapa kalian malah nyala-nyalahin Taurat, nyala-nyalahin Injil? Di dalam Islam itu gini sebetulnya. Gimana? Di dalam agama Islam itu mengakui 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Oke, ada di rumah ada kitab apa? Karena saya Muslim ya Al-Quran, masa Injil gimana? Nah, berarti Anda itu menganggap Injil itu berisi kesalahan, betul? Kan saya belum siap ngomong tadi.
Oh ya, gimana? Di dalam pemahaman Islam, kitab yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan itu memang ada 4, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun seiring dengan berjalannya waktu telah terjadi penyelewengan. Dan yang Oke, di dibahas ayat berapa dalam itu Islam penyelewengannya? Gimana? Di ayat berapa itu terjadi penyelewengannya? Kalau kami belajar ini kan karena kami bukan orang yang ahlinya, ya memang dikasih tahu langsung ke intinya begitu. Kalau yang mengetahui ayat-ayatnya ya seperti yang ulama-ulama atau guru-guru kami gitu. Oke, contoh yang diselewengkan apa misalnya biar kita angkat sebagai isu? Nah, di dalam Islam dan Kristen itu sebenarnya menjadi dasar pokok permasalahan itu kan antara Isa itu utusan atau Tuhan begitu. Itu yang paling mendasar yang saya pahami. Isa itu utusan atau Tuhan? Baik. Coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Nah, bacakan aja Bang. Ya, nanti Anda bentar lagi minta suapin Anda ini kalau begini caranya. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 itu udah jelas sekali bahwasanya yang harus dijadikan Tuhan itu menurut Al-Quran itu adalah Allah dan Isa. Tapi kalian malah menjadikan Tuhan Allah dan Muhammad. Coba makanya buka surat At-Taubah 31. Bacakan ya. Ya udah, kalau malas Anda dibawa saja. Orang malas disuruh buka saja, bacakan nanti